Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Pada pagi hari ini saya Sain Divan akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Sistem Integrasi 5 Checkpoint Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan Gigi Mulut Wajib Nasional. Karya tulis ini dibimbing langsung oleh Dr. Gigi Marisa Diatma, PhD. Seperti yang kita ketahui bersama, karies merupakan penyakit gigi berlubang akibat demineralisasi struktur gigi karena perubahan keasaman lingkungan oral. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, riset pada tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai 72,6%. Bahkan di tahun 2018, prevalensi karies pada anak-anak usia PAUD sekitar 3-5 tahun mencapai 90,2%. Berdasarkan uraian data Riskesdas pada tahun 2018, gigi berlubang anak-anak usia 3-4 tahun sudah mencapai 6-7 gigi, sedangkan untuk anak-anak usia 5 tahun sudah mencapai 8-9 gigi. Tentunya angka ini sangatlah besar dibandingkan dengan usia anak-anak yang masih tergolong sangat muda. Lihat hal ini, sebenarnya pemerintah telah memiliki beberapa program terkait dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Yang pertama adalah program BPJS yang diimplementasikan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional. JKN sendiri menanggung beberapa biaya, mulai dari administrasi, pemeriksaan, premedikasi, ekstraksi, obat, tumpatan, dan juga scaling yang dilakukan 1 tahun sekali. Program kedua yang berkaitan dengan anak-anak adalah UKGS atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah. Akan tetapi program ini masih belum tersedia di PAUD dan hanya tersedia di sekolah dasar. Lalu apakah program-program yang ada saat ini sudah dikatakan efektif? Melihat prevalensi karies yang masih tinggi, tentu masih dikatakan belum efektif. Ada 2 permasalahan utama yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, kurangnya sosialisasi program dan edukasi kepada masyarakat yang dibuktikan dari hanya 2,8% proporsi masyarakat yang menyikat gigi dengan benar. Tentunya hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi mulut. Yang kedua, fokus penanganan masalah kesehatan gigi mulut terlalu berpusat pada tindakan kuratif. Hal ini terlihat dari program JKN yang hanya mengcover tindakan preventif berupa scaling 1 kali per tahun. Tentunya tindakan kuratif ini memiliki beberapa kekurangan, di mana tindakan ini lebih mahal, tidak efektif, dan struktur gigi sudah terlebih dahulu rusak. Padahal Indonesia memiliki target yang selaras dengan Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB, khususnya poin ketiga mengenai kesehatan. Selain itu, di tahun 2030, pemerintah Indonesia juga menargetkan bahwa anak usia 12 tahun di Indonesia harus bebas karies. Tentunya melihat prevalensi karies yang saat ini begitu tinggi, target tersebut dapat dikatakan mustahil untuk dicapai. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ada solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut? Melihat kondisi saat ini, maka solusi yang ada harus berpusat pada pemeliharaan gigi dan mulut pada siklus kehidupan tahap awal atau sedini mungkin, serta menitikberatkan pada tindakan promotif dan preventif. 2 pokok utama dalam solusi ini pada dasarnya dapat diimplementasikan dalam bentuk sebuah sistem, yakni sistem 5 checkpoint pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi mulut, dengan kajian sebagai berikut. Secara garis besar, sistem ini dapat didefinisikan sebagai sistem pemeriksaan wajib untuk melihat kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara berkala. Selain itu, sistem ini juga disertai dengan tindakan edukasi, di mana kontennya terstruktur mulai dari checkpoint 1 hingga checkpoint 5. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sistem ini mampu mendeteksi penyakit sedini mungkin. Lalu, sistem ini juga fokus pada tindakan promotif dan preventif, memudahkan akses layanan pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi mulut, serta yang terakhir, sistem ini terbukti secara efektif menurunkan prevalensi penyakit gigi mulut. Ada 2 negara yang telah menerapkan sistem ini. Yang pertama, Amerika. Di Amerika, pemeriksaan pertama diwajibkan bagi anak-anak maksimal usia 1 tahun. Selain itu, anak-anak tersebut juga dimonitoring hingga usia 5 tahun dengan rentang waktu kontrol 1 kali setiap 6 bulan. Selain pemeriksaan, orang tua juga diberikan edukasi. Yang kedua adalah Jepang. Di Jepang, pemerintah mewajibkan pemeriksaan bagi ibu hamil, anak usia 1,5 tahun, 3 tahun, anak sekolah dasar, menengah pertama, dan juga menengah atas. Selain itu, pemeriksaan ini juga disubsidi atau dibiayai oleh pemerintah. Selain pemeriksaan, di sekolah-sekolah juga disediakan modul edukasi khusus mengenai kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada anak-anak. Ada 2 target yang ingin dicapai dari sistem ini, yaitu target jangka pendek dan juga target jangka panjang. Target jangka pendek yang diharapkan adalah kondisi Indonesia bebas karies 2030, dan target jangka panjang yang diharapkan adalah mampu memastikan akses universal layanan kesehatan gigi mulut, serta mampu menurunkan prevalensi penyakit gigi mulut.
Target ini sesuai dengan kriteria SMART, di mana ditujukan spesifik kepada 5 kelompok umur, dapat dibuat target prevalensi dan insidensi untuk mengukur keberhasilan sistem ini, lalu tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, serta dapat realisasikan karena diintegrasikan dengan sistem-sistem lain. Selain itu, ada jangka waktu tertentu untuk mengevaluasi sistem ini, yaitu dapat mengikuti riset kesehatan dasar nasional setiap 5 tahun sekali. Sistem ini memiliki 5 pelaku kegiatan. Yang pertama adalah peserta yang berkewajiban mendaftarkan diri dan membayar iuran keanggotaan. Selain itu ada BPJS Kesehatan yang berfungsi dalam membiayai pelayanan serta mengalokasikan seluruh dana yang diterima dari peserta. Yang ketiga adalah penyelenggara fasilitas kesehatan resmi. Yang keempat adalah penyelenggara fasilitas kesehatan dalam lembaga pendidikan yang merupakan koordinasi dari 4 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Sistem ini terrealisasi dalam bentuk 5 checkpoint. Yang pertama di usia 1,5 tahun, berbarengan dengan imunisasi balita terakhir. Selain pemeriksaan, para ibu juga diberikan edukasi bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak yang masih kecil. Checkpoint yang kedua dilakukan di usia 3 tahun, saat anak pertama kali memasuki PAUD. Pada usia ini, seluruh gigi sulung anak telah tumbuh dan dapat dievaluasi oleh dokter gigi secara komprehensif. Checkpoint yang ketiga adalah di usia 6 tahun, yaitu pada saat anak persiapan masuk sekolah dasar. Checkpoint ini dipertimbangkan karena pada usia inilah pertama kali gigi sulung tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Checkpoint yang keempat adalah di usia 12 tahun, pada saat anak memasuki SMP. Pada usia ini, anak-anak juga diedukasi secara langsung mengenai kesehatan gigi dan mulut. Checkpoint terakhir di usia 17 tahun, yaitu saat seluruh gigi permanen telah tumbuh. Checkpoint kelima ini dibuat sebagai salah satu komponen yang harus terpenuhi sebelum pembuatan KTP. Dengan adanya pengintegrasian sistem checkpoint ini dengan sistem lain seperti sistem kesehatan, sistem pendidikan, dan juga sistem pencatatan sipil, maka diharapkan akan timbul awareness atau kepatuhan masyarakat yang lebih untuk memeriksakan gigi dan mulutnya. Lalu dari mana pembiayaan yang dibutuhkan untuk sistem ini? Karena sistem ini diintegrasikan dengan sistem lain, khususnya untuk checkpoint 1, maka dananya dialokasikan dari BPJS Kesehatan. Untuk sistem checkpoint 2, 3, dan 4, karena berhubungan dengan sistem pendidikan, maka dananya dialokasikan dari Kemendikbud dan juga Kemenkes. Dan untuk sistem yang terakhir, dananya dialokasikan murni dari Kementerian Kesehatan. Berikut merupakan bagian visualisasi dari sistem ini, di mana situasi saat ini masih banyak kondisi kesehatan gigi mulut anak Indonesia yang masih di bawah standar. Selain itu, banyak sekali potensi yang masih belum dapat dimanfaatkan, seperti keuangan yang belum efektif, kurangnya pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang masih minim. Selain itu, tingginya prevalensi karies khususnya pada anak-anak usia dini perlu membutuhkan penanganan khusus. Lalu sasaran utama dari sistem ini adalah berbagai kelompok umur, mulai dari 1,5 tahun, 3, 6, 12, dan 17 tahun. Akan tetapi, sistem ini memiliki beberapa hambatan, di mana masih sulitnya koordinasi antar kementerian, serta pendanaan yang membutuhkan waktu untuk pengkajian lebih lanjut. Akan tetapi, sistem ini memiliki bantuan, di mana kita dapat memanfaatkan community empowerment atau pemberdayaan masyarakat, serta perkembangan teknologi dapat digunakan untuk menunjang sistem ini. Situasi saat ini membutuhkan tindakan khusus, yakni melalui pemberlakuan sistem pemeriksaan dan edukasi secara berkala dan wajib sejak usia sedini mungkin. Dampak berkelanjutan yang diharapkan yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi mulut. Yang kedua adalah pengintegrasian data hasil pemeriksaan dengan database nasional sebagai landasan pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir adalah reorientasi fokus kebijakan layanan kesehatan dari kuratif menjadi preventif. Secara garis besar, kesimpulan dari presentasi ini adalah penerapan sistem checkpoint di Indonesia mampu yang pertama mendeteksi dini penyakit gigi mulut khususnya karies, dan yang kedua dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi mulut. Kedua, tujuan ini selaras dengan Sustainable Development Goals poin 3 mengenai kesehatan dan juga poin 4 mengenai pendidikan dan pengetahuan. Selain itu, terdapat 3 rekomendasi mengenai sistem ini. Yang pertama, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai pengintegrasian sistem checkpoint dengan database nasional. Yang kedua, dibutuhkannya pelatihan oleh tenaga profesional. Yang terakhir, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai sistem checkpoint ini. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.